Saya izinkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau belum ada, kita langsung aja sapa narasumber kita yaitu Pak Bagja. Assalamualaikum Pak Bagja. Sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara ya? Masuk, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Bagja? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah bisa selalu. berjumpa lagi nih. Iya, senang bisa ngumpul lagi sama bapak-bapak dan ibu-ibu apa ya praktisi sejok gitu ya. Yang mana saya sendiri harus banyak belajar ini ke bapak-bapak ibu yang hadir di sini. Sering-sering Gitu. apa? Gitu, berbagi ilmu insya Allah. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita, Pak Bagja, seperti biasa, kami persilakan untuk istilahnya saya persilakan nih ke Pak Bagja untuk awalnya pembuka tentang sujud, setelah itu nanti buka tanya jawab, setelah itu nanti kita pandu ya. Waktu dan tempat ya persilakan kepada Pak Bagja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat waktu setempat gitu ya, bagi bapak-bapak yang berada di wilayah lain. Eh, Alhamdulillah sore ini bisa ketemu lagi gitu ya. Dan selama beberapa minggu ada satu kata-kata yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya gitu terkait dengan terapi sujok ini gitu. Jadi saya sendiri aktivitas terapi itu tetap berjalan. Yang saya gunakan eh, itu banyaknya dari biji, dan itu bijinya juga biji yang sifatnya sederhana. Lalu penggunaan cakra gitu ya, dan eh, penggunaan listrik tubuh gitu ya. Kalau bahasa yang biasa kita kenal itu finger touch gitu istilahnya. Uh, Suara masih jelas ya Pak? Insya Allah. Oke. Iya, ada salah ada. Jelas Pak, jelas jelas. Ya, sebagaimana Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin sudah mengenal sujud gitu ya, karena sujud itu sudah sangat istilahnya cukup masyhur gitu, terutama di kota-kota besar. Sujud itu sendiri eh, yang saya pahami dan kemudian menjadi sebuah catatan khusus dalam aktivitas terapi saya adalah terapi energi. Kita mencoba menyeimbangkan energi yang ada dalam tubuh kita dengan melihat kondisi apakah energinya perlu dikuatkan atau karena energinya berlebih lalu perlu dikurangi gitu. Nah, saya ingat obrolan dengan Pak Heriza gitu tahun-tahun yang lalu gitu, ketika saya menghubungi beliau membicarakan tentang sebuah kasus klien. Uh, yang beliau sampaikan dan itu menjadi salah satu uh, disebutnya apa ya pegangan saya gitu adalah beliau pakai bahasa consciousness gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang kemudian saya pahami gitu. Kalau bahasa saya sederhananya consciousness itu saya maknai sebagai niatan, kenyamanan, kesadaran dan kefahaman. Sebagai seorang terapis, kalau kita bicara consciousness, maka sarana terapi apa yang mau kita pakai? Lalu ketika terapi kita lakukan, apa niat dari terapi ini? Apa yang mau kita kejar gitu ya? Dan alhamdulillah gitu ya, dari sekian banyak aktivitas terapi yang saya lakukan, semuanya membuahkan hasil. Ada juga yang belum berhasil dan itu masih saya analisa gitu. Apakah saya harus menggunakan metode kuku ataukah saya harus menggunakan finger touch gitu ya.
Tapi alhamdulillah kebanyakan semuanya memberikan reaksi yang positif. Eh, ini saya langsung saja berbicara tentang sebuah kasus yang menarik gitu. Jadi saya didatangi oleh orang asing gitu ya, bukan orang Indonesia. Saya saat itu sedang sedang melakukan terapi gitu ya, di eh, salah seorang klien saya. Lalu beliau ini datang. Jadi orang asing yang bicara ke saya ini adalah seorang anak. Dia bilang sedikit bicara menyampaikan bahwa ibunya sakit, dan kalimat dari ibunya itu udah berbicara tentang kalau saya mati nanti, selalu begitu, kalau saya wafat nanti, karena ternyata ibunya ini eh, ada di sebuah negara kecil di Samudra Pasifik. Saya juga baru tahu ada negara itu gitu. Jadi nama negara itu negara Kiribati gitu ya. Eh, saya juga baru tahu, oh ada ya, nah, negara namanya Kiribati ada. Pas beliau beliau anaknya ini kasih lihat, ini buku tentang negara tempat ibu saya berada saat ini. Jadi itu sebuah negara kecil yang bentuknya kepulauan. Kita bicara gitu ya, kenapa, bagaimana di sana sarana kesehatannya di sana, ternyata nggak ada dokter, adanya perawat gitu. Dokternya meninggal. Terus saya bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Ternyata sarana transportasi ke yang digunakan di negara itu karena dia bentuknya kepulauan adalah pesawat gitu. Untuk mencapai rumah sakit terdekat itu perlu pesawat, naik pesawat itu 3 jam. Eh, ya pada saat itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan tiba-tiba kalimat consciousness ini muncul di kepala saya gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Heriza gitu. Terus eh, akhirnya anak ini berkomunikasi dengan ibunya via Facebook. Lalu saya tawarkan ke anak beliau ini, Bismillah, saya tawarkan, eh, Mas, mau nggak ibu yang sedang di negara itu kita terapi dari sini, dari Indonesia, gitu ya. Nah, terus ya anaknya karena sedih gitu ya ngelihat ibunya sakit. Oh iya nggak apa-apa, eh, saya mau gitu ya. Gimana caranya baik? Begini, kita sama-sama niatkan, kita sama-sama fokuskan terapi yang kita lakukan ini, kita mohon supaya bisa memberikan dampak kepada ibunya Mas gitu ya, kepada ibunya Akang, kepada ibunya Bapak yang sedang di negara kecil itu. Ini bagian dari ikhtiar kita dan harus difahami bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dia bilang baik, saya sepakat gitu untuk melakukan ikhtiar apapun supaya ibu saya sehat. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah eh, saya menempatkan magnet di tangan anaknya, gitu ya. Karena ini ibunya, gitu ya, wanita yang sakit, saya pinjam tangan kanan anaknya. Lalu saya tempatkan magnet di wilayah yang saat itu ibunya mengeluh bermasalah. Lalu saya tempatkan warna, gitu ya, di bagian eh, yang ibunya juga menyatakan bermasalah. Karena ibunya bilang, saya sulit makan, gitu ya. Nggak bisa nelan, minum aja muntah, demam tinggi, gitu. Eh, semua semua kita inventaris apa masalah yang dirasakan oleh ibu ini, gitu. Sebelumnya saya sudah coba bagaimana ini ya, apakah ada orang yang bisa berkomunikasi di sana. Ternyata di negara kecil itu, di Kiribati, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang yang umum gitu.
orang-orang di sana ya biasanya bisa bahasa lokal. Nah, singkat cerita gitu, singkat cerita 1 jam saya gunakan apa terapi itu. Di 15 menit pertama itu eh, saya minta anaknya ini bertanya ke ibunya, apakah beliau merasakan sesuatu, apakah beliau merasakan perbaikan. Dan ibunya jawab lewat chat Facebook karena eh, sinyal di negara itu kurang baik gitu. Eh, Infrastruktur internet di negara itu tidak baik gitu. Ibunya menjawab lewat messenger di Facebook. Beliau bilang demam saya sudah mulai menurun gitu. Eh, Tenggorokan saya sudah terasa lebih baik, tidak seperti tadi, tidak sakit gitu. Dan ketika dicoba untuk berkomunikasi lagi setelah 15 menit pertama, itu tidak ada respon. Dengan informasi dari anaknya bahwa infrastruktur di negara itu memang, infrastruktur internet di negara itu memang tidak baik, ya sudah. Kita mencoba berpikir positif, mungkin mamahnya karena badannya enak, jadi bisa tidur, bisa istirahat. Karena info-info sebelumnya selain keluhan-keluhan itu, ini mamahnya juga bilang nggak bisa tidur, gitu ya. Nah, lalu ya sudah selama 1 jam ini, eh, anaknya ini tetap menggunakan warna yang saya tempatkan dan juga magnet yang saya tempatkan. Dan saya berkali-kali mengingatkan, Mas, fokus, sadari, bangunkan cesnya, kesadarannya, niatkan bahwa proses yang kita lakukan ini untuk mengobati mamahnya Mas di negara Kiribati. Dan dia oke, oke. Dia selalu mengatakan hal itu. Nah, setelah 1 jam, karena saya harus ke tempat klien lain gitu ya. Kita akhiri sesi terapi itu, tapi untuk yang warna saya sampaikan ke eh, anaknya ini. Kalau untuk yang warna boleh digunakan, tapi Mas harus komunikasi dengan saya nanti. Dan ini digunakannya setelah Mas bisa berkomunikasi dengan ibunda di negara Kiribati itu. Oke, dia bilang. Nah, eh, setelah itu saya nggak dapat kabar lagi dari Mas ini gitu ya, dari orang asing ini. Eh, saya coba kontak akhirnya, saya ngambil inisiatif kontak. Eh, Bagaimana Mas kabar mamahnya di Kiribati? Dan dia menjawab semakin baik. Gitu. Oh ya, syukurlah kalau semakin baik. Gitu ya. Bahkan ada tambahan gitu, ini ibu saya sudah bisa jalan-jalan, ibu saya sudah bisa lari-lari, bukan lari, sorry, ibu saya udah bisa dansa-dansa. Oh ibu, subhanallah, kata saya. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar yang kita bangun gitu. Karena saya memahami kalimat yang disampaikan oleh Pak Heriza tadi, consciousness. Eh, yang kita yakin menggunakan metode apa, lalu kita fokuskan niatnya, pengobatan ini dilakukan untuk apa gitu. Dan eh, ini membuat saya semakin merasa apa ya, eh, merasa nyaman gitu ya menggunakan sujud dengan berbagai alatnya gitu ya, untuk membantu masalah-masalah kesehatan eh, dari klien saya ataupun dari orang-orang terdekat di sekitar saya. Dan yang baru-baru ini sedang saya ulik juga tentang kuku gitu ya. Saya yakin eh, bahkan ibu-ibu di sini gitu atau bapak-bapak yang hadir di sini eh, malah sudah lebih dulu mengeksplor tentang pengobatan menggunakan media manipulasinya adalah kuku. Dan ini cukup menarik karena saya punya pasien yang punya masalah dengan kepala, tekanan darah, dan yang saya lakukan adalah
hanya menyampaikan terapi kuku dasar yang saya pernah pelajari dulu. Eh, ya tentu saja dari Pak Heriza, terus yang kedua dari Madam Bupinder gitu ya. Yang saya sampaikan adalah hanya menekan gitu ya. Jadi begini, kuku itu ditekan, nggak usah lama-lama gitu ya. Kalau sedang fokus ke yang bagian kanan, tekan ini, benturkan kuku, tekan satu kali, satu gitu ya. Terus tekan bagian tengah kukunya. Nah di sini, tekan bagian tengah kukunya, oke. Dua, gitu ya. Lalu jepit bagian sisi kukunya, sini, dijepit. Lalu bergerak ke bagian apa yang di bawah kuku ini, ditekan gitu ya. Lalu kukunya agak sedikit diangkat gitu, terus agak sedikit ditekan. Saya coba ke beberapa klien saya yang jaraknya cukup jauh gitu. Yang saat itu yang saya tangani ya tadi masalah tekanan darah, keluhan pusing, masalah lambung gitu ya. Dan mereka memberikan respon positif. Baru satu kali coba terapi kuku itu, mereka udah, saya merasakan sesuatu loh, saya merasakan kenyamanan loh. Oh iya, silakan Pak, diulang saja, digunakan sesuai mungkin gitu ya. Dan alhamdulillah mereka menyampaikan bahwa masalah lambungnya teratasi gitu. Dan ada yang komunikasi dengan saya masalah dingin gitu. Badan saya itu dingin. Oh, oke Bu, kalau badannya dingin, ini saya kasih metodenya. Ini yang saya dapat dari Madam Bupinder dulu. Jadi kukunya itu diginikan aja, disatukan, lalu gosokkan kukunya. Nah, gitu. Silahkan mau berapa lama, senyamannya saja. Gitu ya. Dan beliau lakukan itu, alhamdulillah. Hari pertama itu dia lakukan beberapa kali, terus dia memberi kabar hari kedua itu udah, oh badan saya sudah mulai terasa hangat. Silahkan nanti Bu lakukan terus, sampai kemudian Ibu merasakan lebih maksimal lagi, gitu ya. Eh, apa artinya badannya sudah kembali ke dalam kepada kondisi suhu yang memang beliau rasakan nyaman. Nah, eh, seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan sharing pengalaman dan eh, apa ya eksperimen saya, uji coba saya eh, terkait penggunaan sujok, yang mana ini memang banyak sekali bisa kita eksplor gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu kasus yang saya tangani, lalu bagaimana saya mencoba menangani itu dengan cakra, lalu bagaimana saya mencoba menangani itu dengan biji gitu ya, lalu dengan meridian, dengan magnet bio, dengan magnet cakra, gitu ya, dengan magnet batang, dan eh, semuanya memberikan hasil yang menarik gitu. Dan sekali lagi, kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita, kesembuhan itu dari Tuhan. Posisi kita ini ya melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Dan kalimat yang saya kedepankan pada pertemuan saat ini adalah consciousness. Pahami seperti itu tadi. Consciousness itu kita nyamannya pakai metode apa kalau kita sebagai terapis. Terus yang kedua, consciousness itu melibatkan niat. Terapi yang kita lakukan ini kita niatkan untuk memperbaiki kondisi apa. Karena ada kondisi klien yang tiba-tiba semua penyakitnya muncul gitu ketika ketemu kita. Aduh, saya kerasa ini, saya kerasa ini, saya kerasa ini, saya kerasa ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, kitanya harus bisa membantu menuntun beliau gitu ya. Baik, Ibu, Bapak, kita selesaikan dulu yang paling mengganggu. Yang mana, dan itu kita fokuskan gitu ya. Eh, Allah alam bisawab. Jadi eh, saya harap Bapak Ibu bisa eh, mencoba menikmati sujud ini lebih dalam lagi gitu ya.
karena ini metodenya mudah gitu. Terus yang kedua, risikonya minimal gitu ya. Eh, Terus yang ketiga, saya pikir sarananya tidak terlalu sulit untuk didapatkan gitu ya. Saya pernah ada pasien yang punya banyak catatan tentang warna begitu ya. Pada akhirnya warna yang saya lakukan adalah saya ambil kertas, kertas itu saya warnai, terus saya tempelkan di jarinya. Karena beliau punya banyak, oh saya nggak mau warna ini nanti susah nyucinya, dan oh ya sudah, saya pakai kertas, saya tempelkan. Ada kondisi saya sampai ngegunting kertas di majalah gitu. Saya tempelkan ke biopor, lalu saya lekatkan di tangan pasien gitu ya. Karena dia bilang sama, aduh nanti nyucinya susah dan lain-lain. Dan itu memberikan dampak gitu ya. Eh, Ya Allah bisa, tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, gitu. Diberikan komunitas yang suportif untuk kemudian bisa mengeksplor sujok ini dengan lebih maksimal lagi, memberikan manfaat bagi orang-orang di lingkungan kita atau yang lebih kecil lagi yang berada di rumah kita. Gitu. Dan sekali lagi saya mau kedepankan kalimat consciousness. Terus yang kedua, fahamilah bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Kita hanya menggunakan semua pengetahuan, semua pemahaman kita untuk mencapai hasil yang optimal gitu. Ketika hasilnya belum bisa seperti yang kita harapkan, kita masih punya banyak metode yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau sedang gunakan cakra, ya sudah, mari kita bicara tentang biji gitu ya. Kalau kemudian memang belum juga, ya sudah, kita coba gunakan tentang apa metode kuku. Dan itu semua harus difahamkan kepada, kalau ini dari sisi saya ya, ibu-ibu mohon maaf, saya juga bawa bapak, saya sedang belajar. Ini harus difahamkan kepada klien kita bahwa proses pengobatan itu harus melibatkan rasa nyaman, gitu ya, harus melibatkan doa dan keyakinan. Jadi kalau klien kita nggak nyaman dengan warna, mari kita gunakan yang lain. Kalau klien kita nggak nyaman dengan finger touch, mari kita gunakan metode yang lain. Gitu ya. Itu semua sudah tersedia, memberikan efek yang luar biasa, gitu ya. Dan kalau memang perlu literatur lebih jauh, tentunya bisa berkomunikasi dengan para pengurus di Sujok Indonesia, gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, sehingga kita bisa mengembangkan ilmuwan ini dengan lebih luas. Mungkin itu Pak Angga, eh, apa ya, sedikit yang bisa saya eh, sampaikan begitu ya. Eh, Mungkin hostnya terputus ini. Sepertinya host, iya, sinyal dari hostnya terputus. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya Oh, bisa langsung bertanya. Mohon maaf tadi saya keluar. nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa jawab, ada host yang bisa jawab. Dan di sini banyak saya perhatikan, banyak sinse gitu ya, banyak SGT yang sudah hadir, tentu saja dengan kemampuan yang lebih dalam gitu ya, yang lebih eh, apa, analitis dan sistematis gitu, yang sudah menangani berbagai macam masalah. Pak Bagja boleh tanya. Saya Ibu Silakan Dewi dari dokter, Surabaya. silakan, silakan dokter. Finger touch itu seperti apa? Bisa Eh, diterangkan dan iya, didemokan? iya. Jadi gini, dok, sedikit saja saya sampaikan. Tentunya saya tidak punya pengetahuan yang lebih luas gitu ya, karena posisi saya sebagai murid gitu. Eh, jadi finger touch itu yang saya pahami, kita menggunakan listrik tubuh yang sebetulnya dia memiliki kutub-kutub gitu. Kita bicara tentang kutub utara, kutub selatan gitu ya. Nah,
finger touch ini menggunakan jari kita, di mana setiap jari itu dia merepresentasikan kutub selatan dan kutub utara. Kalau dia mau sifatnya ditonifikasi, maka kita bicara mana yang jadi mana jari yang merupakan representasi kutub selatan, mana jari yang merupakan representasi kutub utara, gitu ya. Lalu kita tempatkan itu di posisi meridian, gitu ya. Jadi saya yakin nanti Bapak Ibu ketika belajar tentang finger touch, gitu ya, nanti akan diberikan informasi tentang meridian yang berada di jari kita, yang merupakan representasi dari meridian yang ada di tubuh kita, gitu ya. Dan kalau saya boleh visualisasikan ketika saya membantu, yang sudah pernah saya sampaikan dulu, ketika saya membantu seorang klien dok yang di UGD, beliau mengalami pusing hebat gitu selama hampir 24 jam. Setelah 24 jam baru bisa masuk UGD gitu. Ketika hasil MRI-nya saya tahu, lalu saya sampaikan ke beliau, Bapak, Bismillah kita ikhtiar. Lalu saya gunakan finger touch. Saya tempelkan dua jari saya sesuai representasi kutub, gitu ya. Lalu saya tempatkan di meridian yang terkait dengan otak beliau. Pada waktu itu di jempolnya. Dan itu mungkin sekitar kurang dari 10 menit dok. Beliau yang tadinya nggak bisa buka mata, yang tadinya selalu teriak sakit, begitu ya. Beliau sudah mulai bisa, dok, saya merasa lebih enak, rasa sakitnya berkurang. Dan setelah jalan hampir 15 menit, dok, beliau itu sudah buka mata. Buka mata. Tadinya bilangnya, kalau saya buka mata dikit aja, waduh itu goyangnya luar biasa. Saya tuh nggak kuat. Nah setelah 15 menit ini dok, beliau menyampaikan informasi seperti itu. Karena saya harus bergerak lagi ke klien yang lain, jadi saya minta istrinya untuk melanjutkan terapi finger touching. Saya berikan ke istrinya, Ibu, ini jari yang harus Ibu gunakan, tempatkan di jari Bapak di wilayah ini. Kalau Bapak sudah merasa rasa sakitnya hilang, ya sudah, Ibu bisa angkat jarinya. Jadi hanya saya sebenarnya hanya bisa seperti itu dok, informasi sementara untuk finger touch. Yang lebih asiknya lagi tentunya datangnya dari ininya apa, dari narasumbernya gitu ya, dari Pak Heriza gitu ya. Dan saya yakin di sini banyak sinse dan SGT serta dokter-dokter lain yang juga sudah lebih dalam gitu, mendalam apa, mempelajari tentang finger touch. Mungkin seperti itu dok, informasi sementara. Iya, Mohon maaf kalau belum bisa memenuhi ya, nanti saya cari jawabannya. informasi yang lebih jelas Baik, lagi. Terima kasih, Kak Bagda. iya terima kasih dok. Baik, itu mungkin Pak. eh, Ada yang selam- tanya Pak Bagja di chat ya. Izin bertanya, Ustaz, barangkali ada pengalaman menangani masalah lambung. Halo? Putus. Putus ya. Jaringannya sepertinya ya, Bapak Ibu sekalian, sabar dulu. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung open mic, jadi langsung bertanya kepada beliau. Kayaknya kalau ini bisa langsung dengan beliau. Sambil kita tunggu ya. Oke, alhamdulillah udah hadir 40 orang dan informasi buat Bapak Ibu sekalian sebelum sambil kita nunggu Pak Bagja. Kita insya Allah di bulan Februari ada kelas offline di Jakarta dengan Pak Heri Budiman. Nanti ke Kanser kita bekerja sama dengan Lavender dari jam 9 sampai jam 12 siang, dilanjut kalau nanti gratis terapi. Biayanya hanya 199.000 untuk Kota Bogor, Kota Jakarta atau Jakarta sekitarnya. Nanti bisa ikut nih acara offline kita di Jakarta. Nah, kalau yang pengen ikut Zoom-nya aja,
hanya 57.000. Nanti bisa ikut ya. Informasi nanti kita share di grup foto Pak Igu. Mohon Bisa ikut. maaf, saya terlempar tadi. Udah kedengeran, Mas? Oke, siap Pak Ya, Bagja. Kita langsung aja ya. Karena beliau udah masuk. Ada ya. pertanyaan tadi Pak Bagja untuk ini. Apakah ada pengalaman untuk obatin lambung, Oh, sakit lambung? iya. Yang terbaru itu yang pakai apa? Yang pakai kuku tadi, yang terbaru. Jadi eh, sebetulnya secara spesifik beliau juga nggak menyebutkan apakah masalahnya di lambung atau di usus, tapi beliau memang menyampaikan ini perut saya udah nggak enak sudah berapa hari gitu ya. Eh, Biasanya kalau ini mohon maaf eh, ibu ibu dan bapak-bapak di sini ada akupunkturis senior. Beliau bilang biasanya saya pakai kalau pakai apa ST36 itu udah enak, tapi kok sekarang nggak nemu gitu ya. Terus saya bilang ayo kita coba pakai kuku gitu ya. Nah, kukunya yang tadi itu Bu, modelnya Bu Eva. Jadi ini kuku kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini kuku kita. Cara terapinya bagaimana? Ditekan saja, dibenturkan begini. Nah, ditekan sekali gitu ya. Terus tekan tengahnya, lalu tekan bagian sini gitu ya. Berapa lama tekannya? Senyamannya ibu saja. Senyamannya ibu saja. Lalu tekan sampingnya gitu ya. Ini cara menekan sampingnya, Pak. Nah, ini cara menekan sampingnya gitu. Oke. Lalu kukunya sedikit saja diangkat ke atas ya, Bu. Jangan keras-keras. Sedikit saja. Nah, diangkat ke atas, lalu ditekan ke bawah. Nah, hasil yang saya diskusikan dengan klien saya itu, dia ketika lambungnya nggak, atau perut lah ya, karena kita nggak tahu itu masalah lambung atau perut. Ketika lambungnya nggak nyaman, dia merasakan rasa enak ketika dipijit di bagian tengah. Nah, di sini, ketika dia menekan bagian tengah. Dan saya sampaikan, ya Bu, Pak, ya sudah, kalau emang itu yang kerasa enak, ditekan saja. Nah, senyamannya. Ingat menekannya nggak perlu pakai tenaga, ini cukup tekanan sederhana saja gitu ya. Dan sebagian yang lainnya mungkin ini bisa dibantu sama host dan para sinse yang ada di sini, para SJT yang ada di sini. Sebagian eh, bicaranya masalah di perut, tapi merasakan kenyamanan bukan ketika menekan yang di tengah, tapi ketika menekan bagian ini. Nah, ditekan di bagian ini, dia menyampaikan, "Oh, perut saya enak ya." Oh ya sudah, Pak, lanjutkan saja itu. Nah, itu cara paling sederhana ya, Ibu Eva tadi terkait lambung. Tentunya nanti kalau mau yang lebih apa, yang lebih teliti lagi, kenapa saya bicara teliti? Karena penggunaannya harus diawasi, nggak boleh dibawa tidur gitu ya. Itu pakai eh, cakra. Nah, kalau pakai cakra, silahkan Ibu nanti bisa WA saya. Jadi kita nanti menggunakan ruas jari. Karena sekali lagi, yang namanya pewarnaan cakra itu harus under supervise, di bawah pengawasan. Lalu yang kedua, jangan dibawa tidur, gitu ya. Karena ada dampak-dampak yang harus kita perhatikan, gitu ya. Eh, Kalau ibu-ibu ada yang mau diskusi atau bapak-bapak ada yang mau diskusi dengan saya, bisa WA saya di 0856 4359 6219. Saya ulangi lagi ya, 0856 4359 6219. Nah, itu mungkin untuk sementara ya Bu Eva terkait dengan masalah lambung. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Bu Eva, dan setiap ikhtiarnya jangan lupa itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Gitu. Allahu Akbar. Baik, oh iya sama-sama Ibu. Oh, iya, oke. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan.
kita masih ada waktu. Oke, mumpung beliau lagi siap nih membantu. Pak Nur, izin bertanya Pak Nur. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz, gurunya Pak Nur. Waalaikumsalam. Ini Pak Nur, saya ingin menanyakan ya. Saya kan banyak membaca literatur sujok ya terkait titik-titik itu. Jadi yang saya pertanyakan apakah titik meridiannya biol ataupun magnet cakra itu bisa digantikan dengan biji atau warna gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Eh, yang menarik itu Pak, kesempatan kita untuk melakukan eksplorasi itu lebih luas gitu ya. Saya pernah berkomunikasi dengan Pak Heriza terkait dengan pasien saya yang punya permintaan khusus, dan beliau itu pada akhirnya menyampaikan, maksudnya Pak Heriza ya, Pak Heriza itu menyampaikan bahwa kita bisa gunakan daun loh kalau memang beliau punya catatan khusus. Dan saya sampaikan, Ibu, karena kita beda kota gitu ya, dan komunikasinya juga via online, akhirnya kita menggunakan daun Pak, ditempelkan di meridian, tentunya dengan aturan kutub yang sesuai dengan kebutuhan klien, apakah dia menguatkan atau kemudian melemahkan. Cuman memang saya melakukan eksperimen untuk daun ini baru sekali Pak Haji, dan belum belum melakukan hal yang lain gitu. Hasilnya itu eh, memang belum tidak maksimal Pak Haji untuk daun itu. Baik, baik, Pada akhirnya kita kembalinya ke cakra gitu ya. Ya sudah, baik, kalau Ibu ini. Itu mungkin informasi sementara Pak Haji ya. baik. Terima Mudah-mudahan. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Haji. Sama-sama. Wassalamualaikum. Dipersilakan Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Oh, ada. Bismillah, ini bertanya. Untuk CST tangan gimana? CTS. Pak ada di atas, sebelum maaf. Tanpa Maaf Pak Bagja, ya sebelum yang itu ada ternyata di atas yang kelewat. Adakah solusi stroke dengan single touch? Wah, ini berat, sakit berat. begitu ya. Boleh, I- boleh dipilih aja Pak Pak Hono, Bagja, ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab duluan deh. Masih ada 10 menit lagi iya, kita. iya Pak Hono, ini luar biasa pertanyaannya. Eh, saya belum pernah menangani kasus stroke Pak. Eh, yang di UGD itu saya tahu setelah beliau pulang ke rumah itu, beliau bilang kata dokternya yang dia alami itu mini stroke gitu. Nah, walau walau alam bisawab, saya belum bisa memberikan informasi terkait dengan solusi stroke pakai metode single touch. Nah, ini definisi single touch juga, karena yang saya pelajari itu finger touch gitu ya Pak. Eh, jadi mohon maaf, saya belum bisa memberikan solusi apakah single touch atau finger touch itu bisa membantu untuk apa kasus stroke gitu. Mudah-mudahan para Shinsei dan SCT di sini juga bisa berbagi pengalamannya. Nah, yang kedua terkait dengan carpal tunnel syndrome. Ini yang datang ke saya itu kasusnya penjahit, Bu, carpal tunnel syndrome itu. Jadi eh, ya karena namanya tukang jahit, gitu, dia duduk dengan posisi yang lama, gitu. Pada akhirnya tangannya itu bermasalah, gitu. Bahkan eh, sakit, gitu. Bahkan kadang-kadang ada kondisi nguncup sendiri, dia bilang begitu, sampai kondisi seperti itu. Nah, pada waktu itu, ini Bapak atau Bu Unai ya, eh, pada waktu itu yang saya gunakan adalah magnet. Eh, bukan magnet batang, bukan magnet cakra, tapi saya pakainya biol. Dan saya menggunakan titik-titik cakra untuk membantu apa masalah carpal tunnel syndrome ibu penjahit ini. Eh, nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya fokus dulu menghilangkan ketidaknyamanan yang dialami ibu itu, sehingga saya tempatkan magnet di ruas kedua gitu ya. Saya nggak nyebutkan titik cakra ya Bu ya, saya sebutkan ruas kedua saja, ruas kedua jari. Lalu saya
lalu saya tempatkan juga di ruas lalu saya tempatkan juga di ruas ketiga jari gitu ya. Dan 2 hari beliau itu melakukan pengobatan itu, dan ketika saya ke rumahnya ada mamahnya. Nah, beliau tuh bilang ke mamahnya, ini alhamdulillah katanya cocok pakai magnet ini, tangan saya apa jauh berkurang katanya, rasa sakitnya, rasa tidak nyamannya gitu ya, bahkan nggak tiba-tiba muncup kayak dulu gitu. Itu mungkin Pak Unai atau Bu Unai terkait dengan carpal tunnel syndrome yang pernah saya tangani gitu ya. Kalau mau diskusi lebih jauh, maka nanti bisa WA saya di 0856 4359 6219. Untuk DBD, saya sebetulnya belum pernah ini apa menangani kasus DBD. Tapi izinkan saya berbagi sedikit cerita terkait dengan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi ada klien saya yang mau umroh dan dia menyampaikan biasanya pulang umroh itu suka batuk pilek, atau bahkan ketika umroh itu kena kena batuk pilek demam. Nah, saya ingat untuk menggunakan pewarnaan yang sifatnya memperkuat imunitas tubuh. Jadi saya bilang jauh-jauh hari kepada Bapak itu, Bapak sebelum berangkat, bagusnya sih mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum berangkat, tolong Bapak gunakan pewarnaan ini di jari Bapak. Eh, Mohon bantuan ke para SJT, Sinse, dan host. Ya, nama pewarnaan itu disebut istilahnya apa gitu. Saya hanya ingat pertama diwarnai di ruas jari gitu ya. Mulai dari sini terus sampai ke bawah, di setiap ruas di pertengahan itu diwarnai warna merah gitu ya. Dipakai setiap hari gitu ya. Jauh-jauh hari sebelum beliau berangkat. Dan ketika beliau berangkat, alhamdulillah beritanya di sana tidak mengalami kesulitan ketika umroh. Beliau tidak mengalami seperti teman-temannya batuk pilek demam gitu ya, atau sakit tenggorokan. Alhamdulillah beliau menyampaikan kondisi saya di sana sehat maksimal, saya bisa fokus kepada ibadah gitu ya. Itu mungkin Pak, kalau boleh saya sedikit berbagi ya, karena terkait dengan BPD. Mudah-mudahan para SJT dan SIN saya di sini bisa memberikan informasi lebih jauh atas pertanyaan Pak Bambang Varianto. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Bagja atas sharing dan juga jawabannya buat Bapak Ibu sekalian. Gak terasa kita udah jam 5. Dan informasi sebelum kita tutup, nanti ada closing statement dari Pak Bagja. Jadi kita setiap hari itu, hampir setiap hari ya, kemarin kita Senin dan Rabu kita ada live TikTok nih dari jam 10 sampai jam 11. Tapi Bapak Ibu nanti bisa cek setiap hari kami, kita selain hari Kamis seperti ini, kita hampir setiap hari, jadi dari jam 10 sampai jam 11 siang itu live TikTok. Bisa tanya jawab juga di sana, dan juga ada beberapa informasi terkait pelatihan dan sebagainya. Jadi kalau hari Kamis emang kita udah rutin, tapi untuk pengguna TikTok dan sebagainya kita siapkan juga di hampir setiap hari. Tapi bisa cek dari jam 10 sampai jam 11 di TikTok kami, yaitu Sujok Indonesia. Oke Pak Bagja, sebelum selesai mungkin ada closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Sujok Indonesia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal untuk melakukan eksplorasi lebih jauh, dan kalau menemukan hal yang luar biasa dan menarik gitu, jangan lupa untuk berbagi gitu ya. Karena ranah eksplorasi isu job ini seperti yang saya rasakan gitu masih sangat besar gitu. Terus yang kedua, jangan berpikir bahwa mengikuti pelatihan itu sebagai sebuah cost gitu ya. Tapi pahami ini bahwa ini adalah sebuah investasi. Karena saya merasakan sendiri gitu bagaimana dengan belajar sujok ini saya bisa bantu ibu saya gitu ya. Terus saya bisa bantu tetangga saya, dan itu menjadi jalan
untuk membuka hal-hal baik selanjutnya gitu ya. Salah satu contoh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala pernyataan yang mungkin keliru. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Bagja udah sharing dengan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Bagja menjadikan amal kebaikan dan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Alamin. Oke, terima kasih Pak Bagja. Kalau ada hal lain, boleh kita tutup dulu untuk acara sharing pada kesempatan hari Kamis ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada informasi buat Bapak Ibu yang kita akan infokan bahwa di bulan Februari nanti kita ada kelas yang terdekat adalah Introduction Twist Therapy. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen belajar tentang twist mengobati sujud tanpa mengobati sakit tanpa disakiti. Nah, itu salah satunya kita dengan menggunakan twist terapi. Jadi dengan cara twist, nah ini di belakang kita ada gambar twist ya. Nah ini salah satunya menggunakan metode twist. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut kelas twist kita yaitu di hari Selasa jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk kelas offline kita yang bisa infokan dari sekarang yaitu Bapak Ibu bisa ikut yang daerah Jakarta dan sekitarnya. Kita kerjasama dengan Lavender, Yayasan Lavender Indonesia. Kita ada kelas nanti pada tanggal 15 Februari. Itu jatuhnya hari Sabtu dari pagi sampai zuhur. Kita ada pelatihan dengan Pak Herija. Setelah itu nanti ada pengobatan gratis juga. Biayanya hanya 199.000. Kalau yang online kita bisa hanya dapat keilmuannya, berarti terapinya nggak dapat karena kita offline. Nah itu hanya 57. Bisa kontak dan informasi udah kami share oleh admin di terapi sujok atau sujok terapi dan di beberapa grup ya. Nah, kita sekalian kopdar buat para SCT yang udah pernah belajar sujok ataupun yang baru mengenal sujok daerah Bogor kota Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Banten, Bogor, Depok bisa juga merapat nanti di Jakarta. Dan kuotanya kemarin dari informasi dari panitia antara 20 sampai 30 orang. Nah, karena kita tempatnya terbatas untuk offline. Kalau yang online nanti bisa berapa orang pun insya Allah kita bisa ikut ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi nanti di hari Kamis yang akan datang. Saya Nur Hadi dari tim Sujok Indonesia mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakumullah khair. Izin pamit semuanya.